Shalom, selamat pagi. Saat ini kita masuk dalam materi kita. Kita akan mereview sejenak seluruh materi yang pernah kita pelajari. Kita sejenak masuk ke dalam Google Classroom kita. Nah, saudara, ini adalah Google Classroom kita. Perhatikan di sini. Tugas saudara itu ada dua, sebenarnya ada tiga, satu lagi yang tugas ketiga, Bu Nilam belum buat kolomnya. Nanti pada pertemuan ini saya akan memberikan kolomnya. Nah, perhatikan di sini dalam tugas-tugas saudara, yang sudah menyerahkan itu, dan Bu Nilam sudah kembalikan ada 4 orang, sedangkan yang 4 lagi belum masuk ya. Perhatikan di sini namanya itu missing. Udah lewat semua ya, belum masuk di dalam kolom tugas. Nah, perhatikan di sini ada Aman, Marco, Nirmala, dan juga Yonatan. Belum masuk. Sedangkan yang lainnya sudah Bu Nilam kembalikan dan sudah berikan nilai. Nah, saudara harus menyerahkan tugas di dalam kolom tugas yang ada. Karena itu langsung Bu Nilam periksa dan langsung kembalikan kepada saudara nilai beserta koreksi kalau ada koreksi. Nah, selama saudara tidak bisa memasukkan ke dalam kolom tugas, maka ini tidak bisa Bu Nilam berikan nilainya. Ya, tidak bisa Bu Nilam berikan nilainya karena sudah missing ya. Nah, di sini aja tidak ada tempat pemberian nilai. Sebagai contoh saya ambil ini, siapa ini? Asas ya. Nah, ini asas langsung ada nilainya di sini. Perhatikan di sini ada langsung nilainya karena memang sudah menyerahkan tugasnya. Oke ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang belum menyerahkan tugas segera serahkan tugas, walaupun terlambat akan tetap diberikan nilai. Ya. Ini tidak bisa Bu Nilam berikan nilainya ya karena hilang. Oke. Nah, selanjutnya untuk tugas 2, mari kita lihat tugas 2 juga. Nah, tugas 2 itu adalah membuat analisa konteks satu kitab. Nah, itu juga saudara ada 4 yang sudah menyerahkan dan Bu Nilam sudah kembalikan karena sudah dinilai. Dan 4-nya yang ini belum juga masuk ya di dalam kolom tugas. Saya kurang tahu apa masalah saudara dalam menyerahkan tugas. Tapi itulah kenyataannya ya, kenyataan di mana saudara benar-benar tidak menanggapi tugas yang saya berikan. Bagaimana mungkin nanti Bu Nilam akan memberikan nilai saudara kalau saudara saja tercatat di sini tidak pernah menyerahkan tugas. Bahkan belum tentu saudara hadir dalam kelas ketika saya memberikan materi, tidak ada jejak sama sekali ya di dalam materi-materi yang sudah Bu Nilam berikan kepada saudara melalui Google Classroom. Nah, kemudian mari kita lihat dulu juga beberapa materi ya, materinya. Nah, ini karena saudara banyak masukan di sini, Bu Nilam tidak bisa ini ya. Nah, contohnya itu analisa konteks sudah. Kita lihat di sini. Nih, latar belakang dunia PB yaitu hanya pengantar. Nah, di sini sudah Bu Nilam menjelaskan bagaimana langkah-langkah sebuah penafsiran ketika kita mau menafsir sebuah kitab suci, kemudian yang selanjutnya Bu Nilam juga sudah memberikan materi ini analisa konteks kitab-kitab PB. Kemudian juga Bu Nilam sudah memberikan materi bagaimana cara menganalisa teks kitab-kitab PB. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke
pada materi kita hari ini kita berbicara tentang cara membuat sebuah tafsiran, ya, apakah itu satu alinea atau satu kata. Tapi dalam hal ini saya mengambil sebuah contoh Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Itu adalah hasil pekerjaan Bunilam, ya, hasil kerja Bunilam yang Bunilam share, Bunilam bagikan kepada saudara untuk bisa dipelajari. Nah, jadi saat ini kita akan masuk di dalam materi kita. Saya akan memberikan contoh bagaimana dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat sebuah karya tulis dengan melakukan sebuah penafsiran terhadap kitab suci. Perhatikan slide berikut ini. Nah, perhatikan di sini saudara, ya. Mulai dari bab pendahuluan. Mestinya ini kan harus mulai dari judul dulu, ya. Mulai dari judul dulu, ada covernya, tetapi di sini Bunilam belum memberi cover. Langsung urut-urutannya inilah ketika saudara nanti mau mengerjakan sebuah tugas tafsiran, lakukanlah seperti contoh yang Bunilam berikan pada saat ini. Yang pertama, saudara harus membuat pendahuluan. Apa isi pendahuluan? Yang namanya pendahuluan berarti saudara akan menceritakan garis besar dari isi tafsiran saudara nantinya. Nah, pertama dengarkan dan pahami, ya. Lihat di sini Alkitab mencatat bahwa masalah terbesar yang dihadapi manusia adalah masalah kematian. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak melihat harapan lagi untuk bersekutu dengan Allah yang kudus. Sejak manusia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, maka hakikat manusia adalah mati oleh karena kesalahan dan dosa-dosanya. Sekalipun manusia percaya bahwa ia bisa mengalami hidup yang kekal, abadi dan bernilai, namun usaha itu akan mengalami kegagalan karena berasal dari kemauan dan tindakan sendiri dari hakikat hidupnya yang berdosa. Nah, akibat dari hakikat keberdosaan manusia, citra Allah dalam diri manusia telah tercoreng dan mengakibatkan dosa masuk dan menjalar kepada setiap manusia. Kita mengajarkan karena satu perbuatan dosa dari satu orang, dosa telah memasuki dunia. Dan bersamaan dengan itu semua akibat dosa terasa di mana-mana. Satu orang itu adalah Adam dan satu dosa itu adalah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa telah membuat dosa menjadi aktual pada saat pertama kalinya di Taman Eden. Sejak saat itu, natur dosa telah diwariskan kepada semua manusia. Manusia dalam naturnya yang berdosa bukan saja tidak mampu melakukan apapun untuk mengubah keadaan mereka yang buta dan sifatnya yang cenderung untuk berbuat dosa. Manusia juga telah mati secara rohani dan hidup terpisah dari Allah yang kudus. Nah, banyak lagi penjelasan-penjelasan di sini, ya. Ini adalah disebut dengan pendahuluan, pengantar kepada isi nanti, ya. Nah, perhatikan di sini untuk memperoleh persekutuan yang harmonis dengan Allah, maka Allah mengambil inisiatif memisahkan umat manusia dari dosa untuk menjadi miliknya. Yang kudus, dengan kata lain, Allah adalah penyebab dari segala sesuatu yang berada di bawah otoritasnya. Ia menciptakan alam semesta dan ia memiliki alam semesta. Pemilikannya itu memberikan hak-hak tertentu kepadanya. Salah satunya adalah ia berkenan memperlakukan ciptaannya sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Agar sesuai dengan kehendak Allah yang kudus, maka natur manusia yang berdosa harus berubah. Perubahan tersebut hanya tersedia melalui satu cara, yaitu manusia harus dilahirkan kembali. Ini yang disebut dengan pengantar pendahuluan, saudara, ya. Nah, di sini kemudian berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan judul. Ya, judul yang Bunilam ambil itu adalah makna dilahirkan kembali, ya, berdasarkan 1 Yohanes
kok 1 Yohanes. Berdasarkan Yohanes ya, Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, di sini Bu Nila membuat beberapa ini paham-paham ya, paham-paham, berbagai paham terkait dengan kelahiran kembali. Perhatikan di sini, kalau dari agama Hindu sendiri, terus ada dari agama Buddha, coba Bu Nila bacakan bagi kita. Akan tetapi terdapat natur permasalahan yang terletak pada pemahaman manusia yang terbatas dalam memahami dan memaknai istilah kelahiran kembali. Sebagian orang memahami kelahiran kembali sebagai sebuah reinkarnasi. Ya, saudara ya, reinkarnasi itu adalah lahir kembali atau kelahiran semula, merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Reinkarnasi adalah kelahiran kembali. Ya, kadang-kadang reinkarnasi itu bisa saja reinkarnasinya dalam bentuk kupu-kupu atau mungkin dalam bentuk monyet. Ya, itu paham ya yang dipahami oleh penganut paham reinkarnasi ini. Nah, contohnya saja di India, pengertian reinkarnasi telah dikenal sejak 800 tahun sebelum Masehi. Antara lain dalam agama Hindu, dengan ajarannya bahwa roh atau jiwa adalah kesejatian diri yang abadi, tiada akan mati. Nah, seorang dilahirkan ke bumi karena kesejatian dirinya berhasrat menikmati kehidupan duniawi. Demikian juga dalam agama Buddha memaknai kelahiran kembali juga sebagai reinkarnasi. Agama Buddha tidak percaya adanya penjelmaan suatu makhluk yang sudah mati ke dalam tubuh baru. Nah, tapi dia juga menganut ya, agama Buddha juga menganut reinkarnasi ini, saudara. Nah, itu adalah pengantar. Nah, kelahiran kembali juga dipengaruhi oleh Garuka Kama yang artinya karma pada detik kematiannya. Ini adalah paham agama Buddha. Nah, perhatikan di sini tanggapan Bu Nilam, baik istilah reinkarnasi dalam paham Hindu maupun istilah Punabhava dalam agama Buddha belum mampu menjawab persoalan besar yang dihadapi manusia, yaitu kematian kekal. Penjelmaan orang yang sudah mati ke dalam tubuh yang baru maupun kelahiran kembali untuk meneruskan kehidupan selanjutnya sampai mengalami kebahagiaan atau nirwana tidak mampu membuat manusia terhindar dari kematian kekal, saudara. Semua usaha tersebut hanya berfokus pada usaha manusia semata. Di sisi lain, natur manusia yang berdosa tidak memiliki kemampuan untuk mendapat kelahiran baru tersebut. Nah, pada titik ini, kelahiran kembali dalam sudut pandang kekristenan layak untuk dicermati. Dalam kekristenan, informasi tentang kelahiran kembali hanya diperoleh melalui Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama diketahui bahwa penulis kitab Mazmur memohon kepada Allah untuk memberi kepadanya hati yang baru dan menempatkan roh yang baru ke dalam dirinya. Para nabi juga mengingatkan umat Israel bahwa mereka membutuhkan hati yang baru untuk berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, di dalam perjanjian baru, Kristus berbicara panjang lebar tentang kelahiran baru dan Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Kristus menunjukkan bahwa kebutuhan akan kelahiran baru sangat jelas ketika ia berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus juga berbicara tentang kelahiran kembali. Ketika ia berkata kita harus dihidupkan. Dan ketika ia berkata bahwa kita diselamatkan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat-ayat ini membuktikan betapa pentingnya dilahirkan kembali. Ya, sesuai dengan judul Bu Nilam ya, makna dilahirkan kembali. Nah, Alkitab telah memberikan informasi yang penting mengenai istilah kelahiran kembali sehingga menurut penulis istilah ini layak untuk diselidiki. Inilah alasan Bu Nilam menuliskan kemudian topik tentang kelahiran kembali menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, kemudian buat latar belakangnya. Latar belakang masalah itu masanya pengantar yang Bu Nilam baca tadi. Sekarang saudara harus buat latar belakang masalah. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dapat diketahui bahwa
Ungkapan kelahiran kembali yang disampaikan penulis Injil terdapat dalam konteks percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Istilah kelahiran kembali ini merupakan terjemahan dari istilah Yunani genao anoton. Dalam percakapan tersebut, Yesus sangat menekankan istilah dilahirkan kembali. Dilihat dari alur percakapan yang terjadi antara Yesus dengan Nikodemus, dapat diketahui adanya perbedaan pemahaman antara Yesus dengan Nikodemus dalam memaknai istilah kelahiran kembali. Hal ini terlihat dari pertanyaan Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Menyikapi pertanyaan ini, Yesus menegaskan bahwa kelahiran kembali adalah syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah. Orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Menurut penulis, uraian di atas merupakan problem statement yang sangat serius. Beberapa yang menjadi penyebabnya penulis deskripsikan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan teks Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yesus menghubungkan istilah kelahiran kembali dengan kerajaan Allah. Sedangkan dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sedangkan dalam ayat 5, Yesus menegaskan, tanpa dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pengulangan istilah kelahiran kembali dalam ayat 7, di mana Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, menunjukkan bahwa kelahiran kembali yang dimaksud adalah sebuah keharusan. Ketika Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga, maka peringatan ini tidak hanya ditujukan kepada Nikodemus, melainkan berlaku secara universal kepada seluruh umat manusia. Peringatan ini tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi juga berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, selanjutnya masih ada nanti ya beberapa masalah menurut Bu Nilam yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 1-21 sehingga penting untuk mengeksposisi atau mengeksplor beberapa istilah yang terkait dengan istilah kelahiran kembali. Nah, perhatikan di sini selain nanti saudara bisa buat ketika kemudian inilah contoh-contohnya ya untuk saudara ini contohnya. Nah, perhatikan di sini. Ada lagi terkait dengan istilah dilahirkan dari air dan roh dalam Yohanes 3 ayat 5. Ya. Bu Nila menggunakan beberapa tafsiran. Ya. Oke. Nah, dengan beberapa fakta tersebut di atas dibutuhkan keseriusan dalam meneliti pokok-pokok pikiran utama yang disampaikan Yohanes berkaitan dengan istilah kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 1-21 ini. Oleh karena itu, teks Yohanes 3 ayat 1-21 patut diselidiki secara mendalam. Nah, tulisan ini adalah tesis Bu Nilam ya. Bu Nilam share kepada saudara supaya saudara bisa melakukan sebuah penafsiran terhadap kitab nats-nats kitab suci kita ya, dengan melakukan tindakan seperti yang Bu Nilam lakukan dalam kepenulisan tugas-tugas Bu Nilam ya. Jadi tesis ini bermaksud ya, tulisan ini bermaksud untuk menguraikan makna kelahiran kembali menurut Yohanes 3 ayat 1-21 serta aplikasinya dalam hidup orang percaya masa kini. Ya. Kemudian nanti saudara harus buat rumusan masalah juga. Kemudian tujuan penelitian apa, manfaat penelitian apa, ruang lingkup penelitian apa, metode penelitian apa, kemudian sistematika penulisan seperti apa. Saudara harus buat itu. Nah, sekarang kita masuk dalam bab 2. Setelah saudara memahami bab 1, pendahuluan, maka sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, ini adalah analisa konteks Yohanes 3 ayat 1-21, saudara. Pertama, analisa umum kitab Injil Yohanes. Nah, di sini saya berbicara tentang siapa saja penulis kitab, ya kan? Kemudian apalagi?
Tempat dan waktu penulisan. Apalagi? Alamat dan tujuan penulisan. Ya, dikutip dari berbagai buku. Nah, kemudian ada situasi kehidupan pada saat apa namanya ini, pada saat kitab itu ditulis, seperti apa situasi politiknya, ya kan? Kemudian situasi ekonomi dan sosialnya. Ya. Kemudian situasi agama harus ditulis, dijelaskan. Kemudian melakukan analisa konteks kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Bunilam menjabarkan pengertian umum kelahiran kembali terlebih dahulu, seperti apa, kemudian kelahiran kembali dalam konteks perjanjian lama, kelahiran kembali dalam konteks Septuaginta. Bunilam teliti semua itu ya. Kelahiran kembali dalam konteks budaya Yudaisme, kelahiran kembali dalam konteks perjanjian baru, ya. Jadi saya cari istilah-istilah yang terkait dengan istilah kelahiran kembali, ya, dalam perjanjian baru. Kemudian ya, kemudian kelahiran kembali dalam seluruh konteks tulisan Yohanes ini semakin mengerucut ya, dari umum ke khusus. Bunilam ini godok semua itu arti-arti istilah kelahiran kembali itu. Kemudian kelahiran kembali dalam konteks sebelum dan sesudah Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita harus pahami itu. Kemudian buat garis besar ya, garis besar atau struktur ungkapan kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ini penting harus saudara buat. Mengapa? Karena inilah nanti yang menjadi isi dari analisa teks saudara. Ya, ini dia. Ketika saudara melakukan analisa teks terhadap nats yang sedang saudara tafsir, maka ini nanti yang akan kita jelaskan. Nanti akan kita jelaskan, perhatikan nanti analisa teks Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 yang sudah Bunilam buat berdasarkan garis besar atau struktur ungkapan kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini. Ya. Oke. Nah, sekarang bab 3 ini dia analisa eksegesis teks Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu adalah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Perhatikan di sini. Ungkapan kelahiran kembali yang disampaikan Yohanes dalam Injil ini terdapat dalam sesi percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Dalam ayat 1 berbunyi, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, memberi informasi status Nikodemus dalam strata masyarakat Yahudi. Informasi ini menetapkan percakapan dengan memperkenalkan Nikodemus sebagai seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Sebagai seorang Farisi, Nikodemus adalah pengikut ortodoks dan partai nasionalistik yang keras dan juga seorang ahli Taurat. Nah, perhatikan di sini, ini Bunilam kutip ya, bukan bahasa Bunilam sendiri. Ini adalah kutipan dari berbagai sumber buku. Ya, dia seorang yang terdidik dan seorang cendekiawan. Ini juga kutipan. Tidak diragukan lagi Nikodemus memiliki kedudukan yang terhormat dalam strata masyarakat Yahudi. Selain seorang Farisi, ternyata Nikodemus juga dikenal sebagai seorang pemimpin agama Yahudi.
Istilah pemimpin di sini merupakan terjemahan dari kata Yunani archon, ya, archon. Nah, perhatikan di sini, Bunila melihat istilah pemimpin itu dari bahasa aslinya. Nah, ini yang disebut dengan menafsir, ya, mengeksposisi. Merupakan terjemahan dari kata Yunani archon yang juga dapat berarti penguasa, petugas, pemimpin sinagog, anggota Sanhedrin, hakim, orang Yahudi, pejabat, orang bukan Yahudi, penguasa, supernatural. Nah, perhatikan ini adalah kutipan dari interlinear. Nah, Bunila mengambil pendapat Thorville mengatakan bahwa kata archon dalam ayat ini mengacu pada anggota Sanhedrin yang juga disebut dalam Yohanes 7 ayat 26 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17. Dalam kutip ini dari Robert E. Thorville, ya. Kemudian Sanhedrin atau Mahkamah Agama adalah dewan pengadilan yang terdiri dari 70 orang anggota dan merupakan lembaga pengadilan tertinggi orang Yahudi. Dalam dapat dari mana info ini? Dari buku William Barclay, ya, dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Yohanes. Informasi awal yang diberikan oleh penulis Injil memberikan data yang cukup untuk memahami siapa Nikodemus, saudara. Nah, kemudian selanjutnya dalam ayat 2, Nikodemus memberi kejutan bagi pembaca Injil Yohanes. Dalam ayat ini dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Perhatikan di sini banyak sekali kutipan, ya. Mengapa banyak kutipan? Karena kita butuh informasi tentang siapa Nikodemus, ya. Mengapa dia disebut sebagai pemimpin agama Yahudi, ya. Jadi kita harus tahu informasi itu dengan mengutip dari berbagai sumber. Jadi bukan hanya karena kita asal copot saja, ya, jadi pemikiran kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya plagiat, ya. Nah, Nikodemus datang kepada Yesus. Tindakan ini merupakan sebuah langkah yang sangat mengejutkan mengingat orang Farisi merupakan pemimpin religius Yahudi, ya, dan bahwa Nikodemus seorang anggota Sanhedrin. Jika dilihat dalam pasal sebelumnya, sesudah Yesus membersihkan bait Allah, para penguasa Yahudi menentang tindakan Yesus. Nah, di sini terlihat Nikodemus tidak termasuk pemimpin yang menentang Yesus. Ia memiliki kesungguhan hati bertemu muka dengan Yesus. Keterangan waktu yang digunakan saat dia datang kepada Yesus yaitu waktu malam. Memang hal ini menimbulkan banyak spekulasi penafsiran. Seperti yang dikatakan Brill, ada orang yang menyangka bahwa Nikodemus takut sehingga datang kepada Yesus pada malam hari, sebab ia seorang pemimpin agama Yahudi. Pandangan seperti ini mengindikasikan bahwa hasrat Nikodemus bertemu Yesus masih dibatasi oleh reputasi dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Yahudi, sehingga ia memilih datang secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Namun pandangan ini tidak berdasar sama sekali. Jika Nikodemus takut atau malu terlihat bertemu dengan Yesus, maka ia tidak perlu bersusah payah mengkhususkan waktunya menemui Yesus. Itu adalah tanggapan Bunilam, ya, terhadap pernyataan Brill. Nah, saudara, mengetahui bahwa Nikodemus sendiri yang berhasrat menemui Yesus, maka waktu malam yang digunakan Nikodemus merupakan waktu yang tepat. Hal ini sesuai dengan anggapan para rabi yang menyatakan bahwa waktu terbaik untuk mempelajari hukum adalah waktu malam, ketika seseorang ada dalam keadaan tenang, tak diganggu, sehingga kemungkinan sekali Nikodemus datang pada malam hari karena ia ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi dan tak mau diganggu oleh siapapun. Ini kutipannya. Nah, dapat dikatakan bahwa Nikodemus memuaskan hasratnya bertemu dan berbincang langsung dengan Yesus. Tidak hanya mendengar perkataan-perkataan Yesus di tengah orang banyak. Untuk memuaskan hasratnya tersebut, maka ia memilih waktu yang khusus, yakni malam hari. Kemudian ayat 2,
merupakan permulaan percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus memulai percakapan dengan menggunakan istilah rabi. Istilah rabi yang digunakan oleh Nikodemus sebagai sebutan untuk Yesus mengacu pada pengertian guru, yaitu sapaan atau sebutan untuk pengajar yang ahli mengajar Alkitab orang Yahudi. Jelas ini merupakan sebuah sapaan yang mengusik mengingat status Nikodemus sebagai seorang pemimpin Yahudi. Sedangkan Yesus belum pernah mengikuti satu sekolah kerabian dan juga tidak memiliki pelajaran mengenai Talmud, kecuali pelajaran sinagog lokal di Nazaret. Pada titik ini, Yeremias mengatakan bahwa Yesus diakui bukan sebagai guru teolog, melainkan hanya sebagai pemimpin karismatik. Jika memang demikian, maka sapaan Rabi Nikodemus terhadap Yesus dapat mengacu pada sapaan sekedar menghormati sebagai teman bicara saja. Dalam pengertian ini, Nikodemus tidak memandang kedudukan Yesus lebih tinggi darinya. Akan tetapi, sapaan Rabi yang digunakan Nikodemus diikuti pernyataan selanjutnya. Pertama, ia menyebut Yesus sebagai guru atau pengajar yang datang dari Allah. Menurut Westcott, ini merupakan kata-kata pertama yang tegas. Guru yang datang dari Allah, bukan dari manusia. Gelar guru yang diperoleh berasal dari Allah. Pernyataan ini memposisikan Yesus pada derajat yang lebih tinggi. Nikodemus mengakui Yesus adalah guru yang datang dari Allah, bukan seorang yang telah dididik atau ditahbiskan oleh manusia dan mendapat gelar guru. Kedua, Nikodemus mengakui bahwa tidak seorang pun memiliki kuasa melakukan tanda-tanda seperti yang Yesus lakukan jika Allah tidak bersamanya. Nah, Nikodemus menyadari bahwa Yesus berbeda dengan orang-orang Yahudi lainnya yang melakukan berbagai mujizat. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus bukanlah tipuan, memang benar adanya dan oleh karena Allah menyertainya. Nikodemus begitu terpengaruh oleh Yesus, dan menurut Brill, Nikodemus menghadap Yesus dengan rasa hormat dan memanggilnya Rabi, karena segala tanda yang telah diadakan Yesus di Yerusalem. Nah, masih lanjutan eksposisi mencermati sapaan guru yang datang dari Allah, dan jika Allah tidak menyertainya yang digunakan Nikodemus, sangatlah ambigu. Di satu sisi, Nikodemus mengakui bahwa Yesus seorang guru yang berasal dari Allah, disertai Allah dalam semua tanda-tanda yang dilakukannya. Namun di sisi lain, pengakuan ini tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan iman kepada Yesus. Menurut Westcott, sapaan guru Nikodemus kepada Yesus tidaklah berbeda bentuknya dengan panggilan guru-guru lain. Perkataan yang digunakan di sini adalah didaskalos. Biasanya diterjemahkan master atau tuan. Dan menurut Hagelberg, ungkapan jika Allah tidak menyertainya di sini tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan iman yang memadai. Ungkapan ini mirip dengan yang dikatakan mengenai Musa dalam Keluaran 3:12 dan Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 19. Nah, sapaan Nikodemus terhadap Yesus memang belum dapat dikatakan sebagai tindakan iman. Itu adalah statementnya Bunilam. Namun lewat pengakuan ini, kita bisa melihat bahwa Nikodemus mendapat respon Yesus. Yesus mau menerima dan bercakap-cakap dengan Nikodemus. Yesus mengetahui jauh di dalam lubuk hati Nikodemus ada sebuah rongga yang rindu untuk diisi penuh. Ada hati yang rindu dipuaskan. Tindakan Nikodemus menunjukkan bahwa ia sangat mengharapkan adanya pengajaran Yesus yang lebih lengkap, memenuhi semua hasrat dan kerinduannya. Nah, sekarang ayat 3, kelahiran kembali dan kerajaan Allah. Bunilam bahas itu. Apa itu kelahiran kembali dan apa itu kerajaan Allah, di sini Bunilam bahas ya. Arti ungkapan dilahirkan kembali, pertama Bunilam jelaskan, kemudian frase kerajaan Allah Bunilam jelaskan juga. Kemudian kerajaan Allah dalam perspektif Nikodemus. Mari kita coba lihat. Bagi Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi serta pengajar Israel,
Istilah kerajaan Allah bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum pemberitaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam Injil-Injil sinoptik, istilah ini telah dikenal dalam PL. Dalam Perjanjian Lama, istilah kerajaan merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Malkut, merupakan kata benda feminin yang berarti raja, keluarga raja, kekuasaan raja, pemerintahan, kerajaan. Ini kutipannya dari Francis Brown, Bu Nilam punya bukunya. Nah, dalam jurnal yang ditulis oleh Ferdian KM Tumanan, ya, mengutip pendapat C.H. Dot yang mengatakan bahwa Malkut merupakan kata benda abstrak yang dapat berarti kemerajaan, kingship, kuasa pemerintahan, kingly rule, pemerintahan, reign, atau kedaulatan, sovereignty. Sedangkan menurut Led, kata Ibrani Malkut ini memiliki dinamika atau gagasan abstrak tentang memerintah atau berdaulat. Jika dilihat dari penggunaan istilah Malkut yang dikaitkan dengan pemerintahan Allah dalam PL, dalam Keluaran 15 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Dalam Mazmur 93 ayat 1-2 dikatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah sejak dahulu kala, dan dalam Mazmur 103 ayat 19 dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Adalah fakta bahwa secara literal istilah kerajaan Allah tidak tertulis dalam Alkitab PL. Namun wawasan atau dinamika pemerintahan Allah yang berkaitan dengan kerajaan Allah selalu ada dalam pengajaran nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Para nabi Israel selalu menceritakan kedatangan suatu kerajaan pada akhir zaman. Pada waktu itu seorang anak Daud akan mendirikan kerajaan tersebut, yang juga dijuluki sebagai hamba Tuhan. Pengajaran para nabi-nabi PL selalu sejalan dengan pemikiran tentang suatu kerajaan ilahi, karena Allah dilukiskan sebagai raja entah atas Israel ataupun atas seluruh manusia. Firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Nah, mari kita lihat kemudian, perhatikan di sini, ketika Yohanes Pembaptis muncul dengan pemberitaan kerajaan Allah sudah dekat, muncul pula pengharapan dari kalangan orang Yahudi bahwa Allah akan memulihkan umatnya dan membebaskan mereka dari kuasa musuh. Di sini dapat dipahami bahwa sebagai seorang Farisi dan pemimpin Yahudi, Nikodemus sangat mengerti betul kelebihannya sebagai seorang Yahudi. Nikodemus dari kecil telah terdidik bahwa di hadapan Allah ia tidak seperti orang non-Yahudi karena ia lahir sebagai orang Yahudi. Sebagai seorang Yahudi pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali mereka murtad atau melakukan kejahatan yang luar biasa. Ini adalah kutipannya dari Hagelberg. Ya. Bagi Nikodemus, kerajaan Allah adalah kerajaan secara fisik dengan modal sebagai orang Yahudi dan seorang Farisi, maka ia pasti dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, pernyataan yang dilontarkan Nikodemus dalam ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam kerajaan, ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini dapat dianggap sebagai sebuah kiasan mengenai ketidakmungkinan kelahiran kembali secara fisik yang disejajarkan dengan ketidakwajaran bagi orang Yahudi yang harus dilahirkan dari atas. Nah, pada level pertanyaan ini, Nikodemus memahami kerajaan Allah sebagai kerajaan secara fisik dengan hanya bermodalkan latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman agama Yahudi yang dimilikinya. Nikodemus merasa pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu dia ya saudara. Nah, selanjutnya di sini ada kerajaan Allah dalam perspektif Yesus. Ya, kalau dalam perspektif Nikodemus tadi, kerajaan Allah itu sifatnya adalah fisik. Tapi bagi perspektif Yesus tidak seperti itu. Ya, ini Bu Nilam jelaskan juga. Baru kemudian Bu Nilam jelaskan lagi hubungan ungkapan kelahiran kembali dengan frasa kerajaan Allah. Kita lihat dulu. Dalam pemikiran Yesus, setiap orang harus dilahirkan dari atas atau dilahirkan dari Allah tanpa kecuali. Dengan dilahirkan dari Allah,
maka setiap orang pasti bisa melihat bahwa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun harus diakui bahwa percakapan ini tidak terlepas dari latar belakang Nikodemus sebagai seorang Yahudi. Yesus menghubungkan ungkapan Genao Anoton, dilahirkan kembali ya, dengan frase Basilean Tou Theo, kerajaan Allah, karena ia sangat mengetahui bahwa bagi orang Yahudi, istilah kerajaan Allah sangat penting. Orang Yahudi sangat bangga dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka menanti-nantikan kerajaan Allah dan merasa yakin pasti masuk di dalamnya. Nah, ketika Yesus menghubungkan ungkapan Genao Anoton ya dengan Basilean Tou Theo, Nikodemus merasa tersentak dan kaget. Dalam satu kalimat, Tuhan Yesus telah menyapu semua apa yang dipahaminya tentang kerajaan Allah dan tuntutan bahwa dia harus dibuat oleh kuasa Allah. Alih-alih Nikodemus berusaha mau mengerti apa yang disampaikan Yesus, justru ia merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil terjadi. Perbedaan sudut pandang antara Yesus dengan Nikodemus tidak terletak pada istilah kata yang digunakan Yesus, melainkan dalam cara Nikodemus memaknai kata anoten. Ya. Kata anoten dilahirkan ya, yang digunakan Yesus. Nikodemus memaknai Genao Anoton sebagai sebuah peristiwa yang bersifat jasmani. Nah, perhatikan Yohanes 3 ayat 4. Benar, kalau Thayer mengatakan bahwa ayat 3 ini ditafsir Nikodemus sebagai sebuah kelahiran, dan lagi sebuah kelahiran yang mengindikasikan sebuah pengulangan. Pengulangan kelahiran secara jasmani ya. Karena memang Nikodemus memaknai Genao Anoton sebagai pengulangan dari sebuah kelahiran yang bersifat jasmani. Ini tentu sesuatu yang mustahil terjadi, karena tidak ada indikasi penggunaan istilah anoton yang digunakan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus, mengacu pada pengertian pengulangan kelahiran jasmani. Ya, dan ini adalah penjelasan-penjelasan atau argumen-argumen Bunilam dan menanggapi berbagai juga tafsiran-tafsirannya yang tertulis dalam buku-buku orang lain. Nah, kelahiran kembali adalah kelahiran dari air dan roh. Ini pasal 3 ayat 5. Bunilam juga menggali ini. Ya, saudara. Jadi begitu caranya kita melakukan sebuah eksposisi. Benar-benar kita harus mengeksposisi apakah kata ataupun frase. Memang dasarnya eksegesa ya. Dasarnya eksegesa. Kemudian ada kelahiran kembali kontras dengan kelahiran dari daging. Ayat pasal 3 ayat 6 sampai 8. Perhatikan di sini, ayat 6 ini merupakan penegasan dari apa yang telah disampaikan Yesus dalam ayat 3 dan ayat 5. Frase diperanakan dari air dalam ayat 5 sejajar dengan frase dilahirkan dari daging dalam ayat 6a. Sedangkan frase diperanakan dari roh sejajar dengan frase dilahirkan dari roh dalam ayat 6b. Yesus menegaskan bahwa tidak cukup dilahirkan dari air atau dari daging saja, yaitu lahir dari keinginan tubuh jasmani manusia dan melewati berbagai fase ya, fase pembuahan, kemudian tetapi juga harus dilahirkan dari roh. Hal-hal yang bersifat lahiriah kedagingan datangnya dari dunia dan bukan dari atas. Hal-hal yang bersifat lahiriah tersebut tidak dapat menjamin seseorang pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kemudian banyak lagi penjelasannya. Tidak usah Bunilam baca semua. Bunilam hanya membacanya hal-hal yang penting supaya saudara bisa melakukan sebuah penafsiran ya. Melakukan penafsiran. Kemudian ada kelahiran kembali dalam kaitannya dengan Kristus. Ini penjelasannya atau eksposisinya. Kelahiran kembali dalam kaitannya dengan masalah orang percaya. Nah, pasal 3 ayat 15. Kalau kelahiran kembali dalam kaitannya dengan masalah orang percaya, saudara, ini nanti saudara bisa menjelaskan ternyata dalam Injil Yohanes itu, Yohanes
mengungkapkan beberapa jenis orang percaya dalam Injil Yohanes itu sendiri. Ya, oleh karenanya dalam tulisan ini Bu Nilam menjelaskan apa itu arti kata percaya, kemudian berbagai masalah orang percaya dalam tulisan Yohanes. Pertama, Yohanes menuliskan jenis orang tidak percaya kepada Yesus dalam tulisannya. Kemudian ada jenis orang yang mulai percaya kepada Yesus dalam tulisannya. Kemudian orang yang percaya tetapi masih ragu-ragu ada dalam tulisannya Yohanes. Kemudian orang percaya karena melihat. Kemudian orang percaya tanpa melihat. Itu jelas sekali ya. Kalau saudara benar-benar membaca dan merenungkan, kemudian mau terhubung dengan nats-nats yang saudara baca, mau berinteraksi dengan nats-nats tersebut, luar biasa sangat mengagumkan kitab suci kita, saudara. Jadi bukan hanya sekedar asal belajar, tetapi kita benar-benar mendalami apa yang tertuang di dalam setiap kitab-kitab yang ada. Jujur untuk kitab Injil Yohanes sendiri atau tulisan Yohanes, khususnya dalam Injil Yohanes, Bu Nilam sangat tertarik. Ya, kelahiran kembali kontras dengan yang dapat binasa, Yohanes 3:16. Di sini Bu Nilam juga jelaskan apa itu kata binasa. Seperti apa orang yang akan binasa, bagaimana akhir hidup orang yang akan binasa. Ya, Bu Nilam jelaskan itu. Kemudian kelahiran kembali terkait dengan hidup terang, hidup dalam terang. Nah, itu semua dari garis besar yang sudah Bu Nilam tuliskan ketika melakukan analisa konteks terhadap Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Baru kemudian bab 4 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini Bu Nilam buat kesimpulannya. Tidak perlu Bu Nilam bacakan bagi kita ya. Nah, saudara, begitu caranya melakukan sebuah eksposisi. Yang terpenting adalah saudara harus benar-benar membuat semacam garis besar yang menuntun saudara nanti untuk melakukan sebuah penafsiran terhadap kata-kata penting, ya, frase penting, dan kalimat-kalimat yang dianggap penting untuk dieksposisi. Kemudian dalam hal ini karena saudara sudah mempelajari bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru ya, sudah belajar bahasa Yunani, sudah belajar tentang hermeneutik, metode mempelajari kitab suci, saudara sudah mempelajari itu. Saatnya saudara harus mempraktekannya dengan menafsirkan kitab suci kita ini, saudara ya. Jadi jangan malas, harus semangat. Ya, karena memang kita harus benar-benar menguliti, benar-benar mengeksplor apa sih maksud dan tujuan misalnya suatu nats itu ditulis, ya. Kenapa harus ada kata seperti itu? Itu yang harus kita cari dan kemudian kita eksplor kata-kata itu dalam bentuk karya ilmiah. Oke, saudara ya. Nah, begitu saja. Jikalau ada nanti pertanyaan, silakan tinggalkan pesan dalam kolom di bawah materi ini, dalam kolom yang tersedia di bawah materi ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.